Taib yang kedua, ada dosa-dosa yang menggugurkan hanya sebagian amal, tidak seluruhnya. Hanya sebagian amal. Ya. Ini dosa-dosa selain syirik dan kekufuran. Hanya sebagian amal yang dia gugurkan. Ya. Seperti perkataan riba, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha menegur Zaid bin Arqam ketika beliau tahu Zaid bin Arqam melakukan praktek riba bil ainah, maka kabarkan kepada Zaid, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub. Kata Aisyah, sampaikan kepada dia bahwasanya dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kecuali dia bertaubat. Ya, tidak semua amal gugur, tapi dia melakukan riba, maka pahala jihadnya gugur. Jihad pahalanya kayak apa? Gara-gara riba gugur, ngeri. Ya. Maka ini jenis penggugur amal, ada yang gugur semuanya, ada yang penggugur sebagian amal. Tapi ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, penggugur amal bisa kita tinjau juga. Ya. Yaitu pertama menggugurkan amal dari awal, yaitu amal tidak diterima karena bercampur dengan penggugur amal ini. Itu seperti syirik. Syirik kecil, kalau orang melakukan amal soleh karena riya, maka sejak awal pahalanya enggak ada. Sejak awal pahalanya sudah tidak ada karena sejak awal dia sudah berniat apa? Riya, ya. Dia dakwah riya, maka sejak awal pahala dakwahnya enggak ada. Dia bangun masjid riya, supaya orang tahu saya bangun masjid. Ya, kemudian dia riya, dia publish, dia pengin orang tahu semua. Niatnya supaya dipuji. Maka sejak awal dia tidak punya pahala. Ini penggugur awal sejak awal. Dan ada penggugur awal yang belakangan pahalanya sudah ada terus gugur. Nah, ini yang bahaya juga. Dia tadinya ikhlas, paham? Ikhlas terus dapat pahala. Kalau tadi riya sejak awal pahalanya sudah enggak ada. Enggak, ini sekarang dia ikhlas, kemudian dia punya pahala, ternyata pahalanya gugur. Pahalanya gugur ini tadi bisa jadi gugur semuanya karena syirik akbar maupun kufur. Bisa jadi gugur hanya pahala tersebut jika ada sebab-sebab yang membuat dia gugur. Contohnya seperti alman wal adha. Alman wal adha yaitu setelah dia sedekah 5 tahun kemudian dia ungkit-ungkit. Kamu yang dulu saya bantu kan? Kamu dulu kan yang susah, miskin dulu saya yang jadikan kamu kaya ya. Saya mudahkan kamu kaya ya. Kamu dulu kurus krempeng sekarang jadi gembrot kan? Dulu saya yang traktir terus misalnya. Jadi dia ngungkit-ngungkit, ini gugur. Tadinya padahal sudah ada pahalanya. Jadi gugur. Ini gugur seluruhnya tapi cuma amal tersebut, amal terkait. Faham? Gugur seluruhnya tapi amal terkait dengan sedekah tadi yang dia ungkit-ungkit. Faham? Bisa jadi gugur, bisa jadi tidak gugur seluruhnya, gugur sebagian pahala. Gugur sebagian pahala. Gugur sebagian pahala seperti apa? Seperti tadinya dia beramal soleh, dia sembunyikan, kemudian dia ceritakan. Sama-sama ikhlas. Pahala amal soleh yang disembunyikan lebih afdal daripada yang diceritakan. Allah mengatakan, ya, in tubudu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin diam-diam, maka itu lebih baik daripada yang kalian tampakkan. Jadi intinya amal soleh yang disembunyikan lebih afdal daripada yang ditampakkan. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang disembunyikan, maka lakukan. Itu berusaha, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Dia sudah beramal soleh 30 tahun yang lalu disembunyikan, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ada satu saat dia cerita. Dia cerita bukan karena riya, tapi ya cerita, ya mungkin cerita aja, ya mungkin lagi ngobrol-ngobrol. Akhirnya, oh kamu loh yang dulu ini ya. Oh iya, saya dulu yang itu. Dia cerita akhirnya. Ketika dia cerita kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, maka amalnya berubah dari pahala yang tinggi, pahala amal tersembunyi, turun menjadi pahalanya lebih sedikit, yaitu amal yang ketahuan. Ini masih ikhlas. Kalau ternyata dia cerita lagi karena riya, maka hilang. Saya bacakan kata Ibnu Al-Qayyim dalam Wabil Sayyib halaman 22. Wa qad jaa fi atharin ma'ruf, telah datang dalam athar yang ma'ruf, innal abda la ya'malul amala sirran lillah la yattali'u alaihi ahadun illa Allah taala.
Sungguhnya seorang hamba melakukan suatu amalan sirran, diam-diam. Karena Allah, ikhlas. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, temannya enggak tahu, istrinya enggak tahu, atau suaminya tidak tahu, kakaknya enggak tahu, adiknya tahu, enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Fa yatahaddatsu bihi, maka dia pun cerita setelah itu. Dia publish, entah dia cerita, entah dia publish cerita masa lalunya. Karena ikut podcast cerita macam-macam. Bahaya ini. Cerita. Dia ikut podcast cerita, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dia ikhlas, bukan riya, tapi dia cerita akhirnya. Fayantaqilu min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Maka berubahlah catatan amal yang tadi dicatat di buku catatan amal tersembunyi berpindah kepada buku catatan amal yang kelihatan atau yang ketahuan. Ini pahalanya berkurang. Tsumma yasiru fi dzalika diwan al hasabil alaniyah. Maka kemudian berubah pahalanya jadi berkurang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa in tahaddatsa bihi li sum'a wa talabil jahi wal manzila inda ghairillahi ta'ala abtalahu. Kalau ternyata dia cerita lagi, kali ini ceritanya bukan untuk apa-apa tapi untuk riya, supaya orang akui dia. Talabul manzilah. Riya itu apa? Menampakkan amal saleh atau summa itu menampakkan amal saleh bercerita talabul manzilah fi qulubin nas supaya orang akui. Maka cerita, "Oh iya saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini." Orang sampai, "Oh ya Masya Allah, sampai nangis, orang nangis. Tapi cerita-cerita, oh sudah. Sekarang dia cerita untuk diakui. Ketika dia cerita untuk diakui, tadinya catatan amal tersembunyi, jadi amal kelihatan, jadi amal yang riya, hilang. Hilang, jadi hilang. Ngeri. Oleh karena seorang waspada, ya, jangan sampai amalnya gugur. Jadi kita ulangi, ada amal yang gugur sejak awal karena niatnya enggak benar, ada yang amal berkurang pahalanya, ada yang amal pahala gugur belakangan. Faham Ibu-ibu? Semua harus kita waspadai. Semua harus kita waspadai. Baik. Sekarang kita bahas apa saja yang bisa menggugurkan amal, menggugurkan pahala agar kita waspada. Ya. Tadi yang pertama sudah kita singgung, ya, menggugurkan amal secara total. Ini bagian pertama. Menggugurkan amal secara total tadi apa, Bu? Syirik sama kufur. Syirik sama kufur. Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Kufur itu banyak, ya. Mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi, merendahkan Nabi, menghina Al-Quran, menghina syariat Allah, benci terhadap syariat Allah, membunuh Nabi, ini semua ada kekufuran. Ini ada semua kekufuran. Itu amalnya gugur seluruhnya. Yang kedua, di antara yang menggugurkan amal yang dicampurinya saja, tidak seluruh amal, adalah syirik kecil. Syirik apa? Kecil, riya. Apa itu riya? Menampakkan amal talaban li manzilatin talabul manzilah fi qulubin nas. Menampakkan amal atau menceritakan amal riya dan sum'ah supaya diakui oleh orang lain. Oh, ternyata ya. Iya, memang saya begitu. Ah, itu sudah. Ternyata saya baru tahu, Ustaz ternyata gitu. Iya, saya dulu saya sembunyikan, sekarang baru saya riya. Hati-hati. Ngeri. Ya. Kalau dari awal gugur sejak awal, kalau belakangan bisa gugur belakangan. Ini riya. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yaitu para sahabat adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil, kata Nabi ar-riya, yaitu beramal saleh diperlihatkan untuk dipuji atau disanjung. Termasuk dalamnya sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW ketika sahabat sedang berkumpul ngobrol tentang Dajjal. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan suatu perbuatan atau fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, apa yang lebih ngeri daripada fitnah Dajjal? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan. Dia supaya dipuji. Dia salat, dia bagus-bagus salatnya.
Dia jadi imam, Allahu Akbar. Biasanya dia baca Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu dia baca Allahu Akbar. Tahu-tahu ada orang diam di belakang. Ini Pak Bupati nih. Akhirnya dia rubah jadi surat Al-Baqarah. Supaya dipuji oleh Pak Bupati. Kalau ganti Al-Baqarah Pak Bupati dan batuk-batuk. Jadi dia sengaja ya. Ketika dia pengajian dia tahu ada pejabat hadir dia tambah banyak gaya. Dalil-dalilnya keluar semua. Biasanya dalil cuma 1 2, dalil 10 sekarang keluar. Supaya orang tahu. Dia sebut hadis dengan sanad-sanadnya. Supaya pejabatnya terpukau. Biasanya tidak begitu. Ini namanya dia menghiasi amal untuk dipuji. Ngeri atau tidak Ibu? Ngeri. Hati-hati. Ngeri. Maka seorang jangan beramal soleh karena mencari pengakuan manusia. Ngapain cari pengakuan manusia? Ngakuin apa faedahnya manusia ngakuin kita? Enggak ada faedahnya. Faedahnya itu kalau kita diakui oleh Allah. Satu dunia ngakuin kita, tapi kalau kita buruk di hadapan Allah enggak ada faedahnya. Satu dunia muji kita, kasih like semua, jempol tangan, jempol kaki semua. Satu dunia. Tapi kalau Allah tidak akui, percuma, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Maka seorang berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan Rasulullah lebih khawatir daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya dan sum'ah muncul kapan-kapan saja. Seorang bisa tergoda untuk riya dan sum'ah kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Saya ingatkan kepada yang ibu udah tua-tua itu jangan banyak cerita ya. Cerita dulu begini dulu khawatirnya riya. Kadang tidak riya, kadang-kadang sekedar untuk sharing atau untuk bersyukur kepada Allah karena perjuangan. Saya tahu ada yang seperti itu. Ya, tapi kalau bisa dia sembunyikan lebih baik. Tidak semua yang cerita kemudian riya, tapi rawan, potensi riya sangat besar. Makanya para sahabat dahulu suka menyembunyikan amal soleh mereka. Taib.